Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Dewi Umbarsari bersama saya, Dewi Umbarsari. Nah, kali ini saya akan obrolin mitos-mitos yang sering berseliweran di sekitar kita, yaitu tentang kehamilan. Tapi sebelumnya, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa simak video ini sampai selesai. Berikut ini adalah mitos-mitos yang saya dapat dari Q&A di FB dan juga di Instagram yang saya buka beberapa hari yang lalu. Sering nggak sih kita dengar bisik-bisik dari tetangga saat kita lagi hamil? Katanya pada saat kita hamil, katanya itu kita nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, atau kita harus beginilah, harus begitulah, biar kehamilannya itu lancar dan nggak diganggu dengan yang tidak terlihat. Oke, langsung saja kita bahas mitos-mitos apa saja sih yang sering kita dengar saat kita sedang hamil, dan apakah ada hubungan dengan medis atau tidak. Jadi, omongan itu sebenarnya mitos. Air kelapa muda itu tidak ada pengaruhnya untuk membuat kulit bayi menjadi putih dan juga bersih. Karena untuk mendapatkan warna kulit itu diperoleh dari faktor genetik dan juga melanin. Jadi, dalam tubuh itu terdapat sel-sel melanosit yang nantinya akan memproduksi melanin. Terus nanti melanin inilah yang akan menentukan warna kulit itu harus berwarna apa. Jadi warna kulit itu ditentukan oleh jumlah melanin, bukan ditentukan oleh air kelapa. Tapi memang untuk air kelapa sendiri itu punya berbagai manfaat yang banyak. Selain bisa untuk menyegarkan tubuh dan juga melepas dahaga, jadi air kelapa itu banyak mengandung elektrolit yang bagus untuk tubuh. Selain itu, air kelapa muda juga mengandung antioksidan. Jadi memang bagus untuk dikonsumsi saat ibu sedang hamil. Tapi mengkonsumsinya juga tidak boleh berlebihan. Jangan sampai misalnya jatah minum kita yang sehari itu 2-3 liter, yang 2 liternya sendiri itu dipakai untuk minum air kelapa muda. Tetap yang paling utama kita harus minum air putih, karena air kelapa ini bersifat diuretik. Jadi kalau ibu hamil minum air kelapa terlalu banyak, nanti bisa mengakibatkan ibu hamil ini mengalami buang air kecil secara terus-menerus. Padahal ibu hamil itu tidak mengkonsumsi air kelapa muda saja, pipisnya itu sudah sering. Jadi sebaiknya untuk mengkonsumsi air kelapa muda itu dibatasi 1 gelas per hari, atau usahakan minum air kelapa muda asli yang bukan sudah diperjualbelikan di supermarket dalam kemasan. Ini juga mitos. Karena pada prinsipnya untuk kandungan serat pada nanas itu berguna bagi ibu hamil. Kandungan serat nanas atau kandungan serat pada buah nanas itu bagus untuk pencernaan. Kemudian vitaminnya juga sangat bagus. Tapi masalahnya pada nanas ini banyak mengandung enzim bromelain. Dan enzim ini kalau misalnya kita konsumsi secara berlebih bisa menyebabkan kontraksi rahim. Jadi kalau ibu hamil mau makan nanas itu boleh-boleh saja, asalkan harus disesuaikan dengan porsinya dan tidak terlalu berlebih. Jadi ini juga mitos.
Kalau memang ibu hamil itu capek, ibu mengantuk, ya silahkan untuk tidur saja. Karena biasanya ibu hamil itu memang susah tidur kalau malam hari. Jadi kalau siang ibu itu akan mengantuk, dan pada saat ibu mengantuk ya silahkan untuk istirahat saja. Mungkin mitos ini muncul agar ibu-ibu hamil itu tidak malas, karena kan memang bawaan ibu hamil itu karena pengaruh hormon, jadi kan lebih sering untuk mengantuk, terus juga malas, terus juga akibat dari efek samping dari pusing, mual, dan juga muntah. Ibu hamil bawaannya itu pengen tiduran aja terus. Jadi mitos ini muncul mungkin biar ibu hamil itu menjadi tidak malas dan tetap mau untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, tapi tetap harus dibatasi. Nah, jadi intinya boleh nggak sih ibu hamil itu tidur di pagi atau siang hari? Jawabannya boleh, tapi harus ingat waktu. Jangan tiduran aja terus sepanjang hari selama 24 jam atau sehari semalam. Tapi harus tetap melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga yang ringan, melakukan senam hamil juga, agar otot-ototnya itu bisa dipakai untuk bergerak, dilemesin, dan menjadi kuat, biar nanti kalau sudah tiba waktu bersalin atau pada saat persalinan, ibu akan menjadi kuat karena ototnya itu sudah sering dipakai untuk bergerak. Ini 100% mitos, karena yang mempengaruhi apakah janinnya itu nyangkut atau tidak di jalan lahir itu bukan karena ibunya duduk di tengah-tengah pintu atau di tengah jalan atau duduk di tangga. Tapi yang berpengaruh adalah kalau misalnya jalan lahir atau passage itu tidak sesuai dengan passenger atau yang mau lewat, atau dengan kata lain bayinya. Kalau misalnya bayinya itu terlalu besar dan jalan lahirnya itu kecil atau panggulnya itu terlalu sempit, atau bayinya yang biasa saja tetapi panggul ibunya memang sempit, itulah faktor yang akan mengakibatkan bayi tidak bisa masuk ke panggul, atau nantinya pada saat bersalin bayinya akan susah untuk lahir. Jadi bukan karena si ibu suka duduk di depan pintu atau di tengah jalan, atau misalnya duduk di tangga, bayinya akan susah lahir. Tapi kalau dipikir secara logis, itu adalah ungkapan secara tidak langsung seseorang agar ibu yang sedang hamil itu tidak duduk di sembarangan tempat. Misalnya duduk di pintu. Jadi ditakutkan nanti kalau misalnya ada orang yang mau lewat, itu tidak bisa lewat karena ada ibu hamil itu. Atau kalau misalnya ibunya itu duduk di tangga, nanti ditakutkan ibu itu akan jatuh, jadi ibunya malah akan membahayakan keselamatan ibu dan juga janin. Ini juga mitos. Jadi memang kalau yang diminum itu adalah es yang manis, itu akan berpengaruh pada berat badan bayi secara keseluruhan. Jadi bayinya itu akan jadi besar secara keseluruhan, bukan hanya kepalanya saja. Kalau kepalanya saja yang besar atau dalam medis itu biasa disebut sebagai hidrosepalus, itu tidak disebabkan karena ibunya minum air es. Tapi kalau misalnya yang diminum itu cuma air es aja, atau air yang terbuat dari air putih matang atau air putih yang didinginkan di kulkas, ya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena ketika kita minum, setelah minuman itu sampai ke lambung, ya sudah, air akan menyesuaikan suhu tubuh kita. Jadi memang tidak ada pengaruhnya, dan beda kalau minuman yang diminum itu ada pemanisnya, seperti misalnya es teh manis, jeruk manis, es susu alpukat manis, atau es sirup manis, yaitu yang akan mengakibatkan tubuh bayi secara keseluruhan itu besar. Tapi bukan cuma kepalanya aja, dan bayi besar itu biasanya juga diakibatkan karena faktor genetik dan juga penyakit bawaan ibu seperti penyakit diabetes mellitus.
Kalau dilihat dari sisi medis, ini tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi ini cuma mitos dan memang konon katanya ibu hamil itu baunya wangi. Jadi dia disukai oleh makhluk yang tidak terlihat. Jadi untuk melindungi diri, ibu hamil itu disuruh bawa peralatan seperti itu tadi. Tapi untuk saya pribadi, karena saya cuma yakin dengan yang di atas, dulu waktu hamil, saya juga kita berdoa aja, kita berserah diri, minta dilindungi kemanapun kita pergi dan tidak bawa-bawa barang semacam itu. Tapi kalau misalnya ada yang masih percaya, yaitu kembali lagi ke pribadinya masing-masing, karena kita tidak bisa memaksakan orang itu harus sama. Apalagi kita tinggal di Indonesia ini, kita mempunyai adat istiadat yang beragam, yang sangat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita itu harus sama dengan orang lain atau orang lain itu harus sama dengan kita. Jadi yang terpenting kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Itu tadi mitos-mitos yang sering kita dengar yang ada di sekitar kita. Dan juga hanya sebatas mitos untuk ibu hamil saja. Nanti di sesi berikutnya saya akan membahas juga seputar mitos-mitos untuk yang ibu menyusui. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Yang mitosnya belum sempat dibahas, saya minta maaf. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, mana tahu ada tetangga atau sahabat lain yang membutuhkan informasi ini. Subscribe channel ini supaya sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Untuk sahabat semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.